Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 21, dan judul yang akan kita bahas di episode ini adalah ternyata Al-Fatihah menyindir sebagian umat muslim saat ini. Kenapa saya bahas judul ini? Karena Al-Fatihah ini kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya apakah kita tahu makna apa yang kita baca? Atau kita setiap hari membacanya, mengulang-ulanginya tanpa tahu maknanya? Nah, sekarang kita akan kupas satu ayat saja dalam Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah ayat 7, yaitu Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Sejauh ini secara umum, kita umat Islam banyak menafsirkan kalau yang dimaksud dalam Al-Fatihah ayat 7 itu, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin adalah yang dimurkai dan yang sesat. Maksudnya kita jangan sampai dimurkai dan yang sesat. Nah, yang dimurkai dan sesat ini ditafsirkan sebagai kaum Yahudi dan Nasrani. Sehingga banyak dari kita, mayoritas umat Islam sudah merasa aman dengan tafsir ini karena yang dibahas adalah Yahudi dan Nasrani. Namun apakah benar pesan moralnya hanya itu? Atau ada maksud lain? Nah, sebagian besar umat muslim sudah menganggap, oh itu kan Nasrani, oh itu kan Yahudi. Berarti kita umat Islam aman. Maksudnya tidak dimurkai dan tidak sesat. Nah, justru paradigma pikir seperti inilah yang membuat kita lalai dan terbuai. Karena Al-Fatihah ini kan punyanya orang Islam. Orang Nasrani dan orang Yahudi tidak punya Al-Fatihah. Jadi ini sebenarnya peringatan buat kita. Jangan sampai dimurkai dan jangan sampai sesat. Jadi ini bukan tentang membahas si Yahudi dan si Nasrani. Tapi ini adalah peringatan untuk umat Islam jangan sampai mempunyai sifat seperti mereka. Nah, sebelum lebih detail ke Al-Fatihah ayat 7 nanti, sebaiknya kita pahami dulu bagaimana pola Al-Quran ini terpahami. Al-Quran adalah kitab suci bagi kita umat muslim. Jadi semua yang tertulis dan terceritakan dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi kita umat Islam agar selalu di jalan yang benar. Jadi kalau di Al-Quran ada cerita tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Bani Israel, itu bukan cerita hanya sekedar untuk menggunjing subjeknya. Oh Yahudi jahat ya, oh Nasrani seperti ini ya, bukan. Tujuannya adalah agar kita umat Islam tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani, dan seterusnya. Jadi saat kita membaca Al-Quran, kita tidaklah seperti membaca dongeng, yang mana kita hanya menikmati ceritanya. Oh si jahat akhirnya menerima hukumannya, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Karena memang sangat aneh sekali jika Al-Quran ini untuk umat muslim, tapi kebanyakan isi Al-Quran adalah menceritakan umat lain. Karena apa? Agar itu sebagai peringatan untuk kita umat muslim jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang umat-umat dahulu lakukan. Nah, kalau kita sudah mulai memahami pola Al-Quran ini berbicara, insya Allah kita bisa memahami setiap ayat-ayat dari Al-Quran. Al-Quran hanya bisa dipahami oleh hati. Jadi saat Al-Quran menceritakan tentang suatu kaum, itu bukan tentang secara fisiknya. Jadi misal Al-Quran membahas tentang umat Yahudi, itu bukan membahas orang Yahudinya, namun sifat Yahudinya, yang rawan sekali orang Islam tiru saat ini. Sama seperti Nasrani, bukan orang Nasraninya yang dibahas, tapi sifat-sifat Nasrani yang rawan ditiru umat Muslim saat ini. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, pola seperti inilah yang saya maksud bukan seperti dongeng tadi. Kalau dongeng kan menceritakan secara fisiklinya. Tapi kalau Al-Quran menceritakan tentang sifat-sifatnya, yang jangan sampai kita umat Islam melakukan hal itu juga. Dan ini juga berlaku untuk cerita-cerita lain dalam Al-Quran. Jadi misalnya cerita tentang Bani Israel, bukan Bani Israelnya. Bani Israel sudah tidak ada. Tapi sifat-sifat Bani Israel yang jangan sampai ditiru umat Islam. Sama seperti Al-Quran menceritakan tentang kaum Badui. Jangan sampai sifat-sifat Badui ini ditiru oleh umat Islam. Nah, saya harap sampai sini pemahamannya sudah bisa dipahami oleh para pendengar. Oke, kembali pada pembahasan Al-Fatihah ayat 7 tadi. Siapa yang dimurkai dan siapa yang sesat. Banyak sekali tafsir yang merujuk kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nah, pada zaman Nabi dulu, orang-orang Arab belum punya kitab seperti para seniornya, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Saat itu petunjuk kita, umat Islam, hanya masih berupa ucapan-ucapan dari Nabi Muhammad dan hanya ditulis sedikit atau belum lengkap yang dicatat oleh para sahabat. Nah, Nabi Muhammad memberikan contoh dan pengajaran kepada kita melalui ciri-ciri atau sifat kaum-kaum yang ada pada zaman itu. Contoh seperti kaum Yahudi. Itu bukan merujuk ke karakter fisiknya orang Yahudi seperti apa, namun
kepada sifat-sifat umumnya. Yahudi di zaman sebelum Rasulullah disebut Bani Israel. Ini juga banyak sekali dalam Al-Quran. Hanya saja, baru di zaman Nabi Muhammad, mereka disebut sebagai kaum Yahudi. Karena status keilmuan mereka sudah meningkat. Bukan lagi Bani Israel yang identik dengan budak, namun sudah pada level ahli kitab. Kaum paling terpelajar di zaman itu. Nah, mungkin karena status ahli kitab inilah kaum Yahudi mulai bersifat sombong dan angkuh. Mereka merasa yang paling pandai di zamannya, tinggi hati, sombong, sehingga mereka merasa paling eksklusif. Kalau bahasa sekarang sih seperti yang punya kunci surga ibaratnya. Bahkan sesama kaum yang tergolong ahli kitab juga, yaitu kaum Nasrani, Yahudi masih merasa lebih tinggi darinya. Nah, jadi saat Nabi bilang Yahudi, para sahabat sudah paham. Yang dimaksud Yahudi adalah bukan orangnya secara fisik, namun sifat-sifat Yahudinya. Seperti kesombongan karena sudah merasa ahli kitab, dan seterusnya. Nah, sekarang tentang kaum Nasrani. Hampir sama seperti Yahudi, Nasrani juga di level di mana mereka sudah disebut ahli kitab juga. Namun sifat Nasrani ini cenderung lebih kasih, lebih kalem, atau gampangnya ramah tamah, atau humanisme. Namun, mereka kuat di humanismenya, atau hubungan antar manusianya, mereka ramah, tetapi lemah dalam nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Mereka baik, namun tidak mencegah kemungkaran. Bahasa gampangnya cari aman, atau cari yang gampang-gampang aja. Aslinya cenderung egois kalau seperti ini ya. Yang penting gue aman, tapi tidak peduli dengan kerusakan akhlak lingkungan. Atau seperti, yang penting kan saya udah baik, udah beribadah. Orang lain biar urusan orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sifat Nasrani ini juga memiliki sifat tidak suka dikritik dalam cara mereka beragama. Ibarat urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu. Jadi mau negara hancur kayak apa gak masalah bagi mereka. Yang penting kan saya sudah baik. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, jadi di zaman Nabi, saat Nabi bilang Nasrani, para sahabat juga sudah paham. Yang dimaksud bukan orang Nasraninya, namun sifat Nasraninya. Karena secara fisik sama-sama orang Arab, ya gitu wajahnya. Saya ulangi dan saya tekankan, Yahudi dan Nasrani di zaman itu. Oke, sekarang kita lihat ke zaman ini. Apakah dengan pemahaman tadi mata kita semakin terbuka? Apakah banyak umat muslim yang memiliki salah satu dari kedua sifat yang dimurkai dan sesat ini? Umat Islam sekarang sudah berkembang sangat pesat. Jumlahnya sudah miliaran. Yang mana mungkin dari sekian banyak ini ada beberapa yang bersifat seperti Yahudi, yaitu sombong, merasa yang punya kunci surga, tidak melihat atau memperhatikan kritik dari awam, merasa paling tinggi derajatnya, merasa paling dekat dengan Tuhan, tapi merasa, bukan kenyataannya. Dan yang sejenis itu. Ini merupakan sifat Yahudi yang ditemui Rasulullah di zamannya. Dan sifat ini adalah sifat yang dimurkai. Dan dari sekian banyak umat muslim juga, ada sebagian yang bersifat seperti Nasrani. Mereka kalem, rendah hati, humanisme, namun tidak mencegah kemungkaran. Mereka egois untuk kebutuhan spiritualnya sendiri. Mereka mempunyai prinsip yang penting saya selamat. Jadi kalau orang sudah dengan prinsip seperti ini, mau kehancuran akhlak seperti apa di lingkungannya, dia tidak akan peduli. Nah, sifat seperti inilah yang tergolong sesat. Saya ulangi dan saya tekankan, Yahudi dan Nasrani di zaman itu. Nah, itulah mengapa dalam sholat kita menyebut minimal 17 kali membaca Al-Fatihah. Allah memberi petunjuk lewat Nabi Muhammad agar kita umat muslim tidak memiliki sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Ingat ya, sifatnya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong dalam beragama. Tidak boleh merasa paling tahu semua ilmu tentang agama. Merasa orang lain yang lebih rendah dari kita karena kita lebih paham kitab misalnya. Kalau kita memiliki sifat-sifat itu, apa bedanya kita dengan kaum Yahudi? Dan juga kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Seolah-olah ibadah kita hanya untuk kita sendiri. Tapi kita tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Kita baik, tapi ada kemungkaran kita diam saja. Nah, itulah mengapa saking pentingnya sampai minimal 17 kali loh kita ucapkan setiap hari dalam Al-Fatihah. Agar kita terhindar dari sifat-sifat yang dimurkai dan yang sesat ini. Sifat-sifat Yahudi dan sifat-sifat Nasrani. Sifat-sifat merasa sombong karena sudah paham. Atau sifat-sifat egois yang ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Inilah yang dimaksud dimurkai dan sesat. Al-Fatihah ayat 7.
Kita baca 17 kali setiap hari agar kita terhindar dari sifat-sifat ini. Karena memang rawan sekali sifat-sifat ini ditiru oleh umat Islam. Semoga Allah mempertebal keimanan kita, semoga Allah memberikan rasa tawadu dalam diri kita agar kita tidak merasa yang paling baik, tidak merasa yang paling suci, tidak merasa yang paling tahu. Kita harus rendah hati. Karena itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang kita dapat. Kita harus terus mencari ilmu. Namun jangan sampai juga kita terperosok ke dalam kemurkaan dan kesesatan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Tetap semangat. Salam para pencari petunjuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.